Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 4 Mei, judulnya Sikap Berdoa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ketika ada masalah dalam hidup kita, kebanyakan dari kita akan menelepon sahabat dekat untuk membicarakannya. Ketika memiliki kabar baik, kita akan cari seseorang untuk membagikannya. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan Allah. Ellen White menuliskan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 87, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan kepada iblis bahwa kita milik dan ada di pihak Tuhan. Ketika kita bertelut untuk berdoa di pagi hari, doa kita itu seperti deklarasi fisik kepada kuasa kegelapan bahwa hari ini kita memilih Allah. Bukan hanya itu, Allah akan mengutus malaikat-malaikat ke sisi kita saat kita berdoa. Dan kita diperkuat serta dilindungi dari musuh kegelapan. Mazmur 91. Tindakan bertelut atau berlutut dalam penyerahan menunjukkan sikap rendah hati. Ini berbeda dari duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur saat kita berdoa, meskipun kita tetap bisa berdoa dalam posisi-posisi tersebut. Namun, saat kita bertelut di hadapan Allah, hati kita lebih mudah menyerahkan diri. Karena tubuh dan kata-kata kita menyatakan bahwa Dialah, yaitu Allah yang berdaulat, dan kita hanyalah anak-anak-Nya yang diciptakan. Ayat-ayat Alkitab berikut ini menunjukkan orang-orang yang berlutut atau bertelut ketika mereka berdoa. Daniel dicatat di pasal 6 ayat 10. Yesus di Lukas 22 ayat 41. Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Petrus di Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Paulus di Kisah Para Rasul 20 ayat 36. Berdiri saat berdoa adalah praktek umum pada zaman Alkitab. Dicatat di 2 Tawarikh 20, 1 Samuel 1, Ayub 30, dan juga Lukas 18. Alkitab juga memberikan contoh orang-orang yang duduk saat berdoa. 2 Samuel 7 ayat 18, 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Yang lain sujud dengan wajah menyentuh tanah di hadapan Allah. 1 Raja-Raja 1 ayat 47, Markus 14 ayat 35. Apa sikap tubuh kita saat berdoa? Alkitab tidak mengharuskan kita berdoa dalam posisi tertentu, tetapi sikap tubuh itu penting karena mencerminkan rasa hormat kita, perasaan batin kita, dan keinginan kita untuk tunduk kepada Allah. Beberapa orang sudah tidak mampu lagi bertelut, jadi hati kita itu penting. Jika kita mampu bertelut tapi tidak biasa melakukannya, boleh silahkan dicoba untuk bertelut atau berlutut pada saat melaksanakan doa berikutnya. Dan milikilah pengalaman bagaimana hal itu, yaitu bertelut pada saat berdoa, berdampak dengan waktu kita bersama dengan Allah. Alkitab mengundang kita untuk tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang menyiratkan ketekunan, Kolose 4 ayat 2, dan ketabahan, Roma 12 ayat 12. Jadi hari ini, apakah kita berdiri, sedang duduk, berbaring, atau berjalan, mulailah segera mengarahkan pikiran kepada Allah
dan bicaralah kepada Allah sebagai sahabat kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Steps to Christ halaman 9899. Kita perlu berdoa bersama keluarga, tetapi jangan melupakan doa pribadi. Doa pribadi sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Iman tidak akan bertumbuh jika doa diabaikan. Doa di rumah atau di tempat ibadah saja tidak cukup. Saat sendirian, bukalah hati kepada Tuhan. Ceritakanlah segala isi hati kita kepada Tuhan. Dalam doa pribadi, hati menjadi tenang dan bebas dari gangguan. Dengan tenang dan sungguh-sungguh kita dapat datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa yang keluar dari hati yang tulus. Dan saat kita berdoa dengan iman yang sederhana, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Berdoalah di kamar, dan saat melakukan pekerjaan setiap hari, seringlah mengangkat hati kepada Tuhan. Demikianlah Henokh berjalan bersama Allah. Doa-doa yang diam-diam itu naik seperti bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Dan setan tidak dapat mengalahkan orang yang hatinya tertuju kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di tengah keramaian jalan atau saat sibuk bekerja, kita tetap dapat meminta pertolongan dan bimbingan Tuhan, seperti Nehemia saat berdoa di hadapan Raja Artasasta. Di mana saja kita berada, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bukalah pintu hati dan undang Yesus tinggal di dalam hidup kita. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.